Halo pemirsa Bisnis Bandung, ketemu lagi dengan saya Arif Suwirya di acara OCES. Hari ini kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan anak muda, namanya Rama. Dia ini adalah seorang pengusaha muda, di usianya yang masih muda, masih 20-an. Dia sudah membangun bisnis eh, coffee shop di kota Bandung, namanya Serantau Coffee. Nah, coffee shop ini kan sangat menjamur ya. Ada yang buka sebentar langsung tutup. Saya juga punya teman yang sudah buka sebuah coffee shop. Bagus konsepnya, kopinya enak, tempatnya strategis. Tapi saya juga nggak tahu kenapa belum setahun sudah tutup. Nah beliau ini, si Rama ini, dia udah bangun coffee shopnya sampai 3 cabang kalau saya nggak salah. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Dia sudah bangun sampai 3 cabang coffee shopnya. Dan rame, saya sudah berapa kali ke sana rame terus. Nah, apa rahasianya ini buat teman-teman yang pengen punya bisnis coffee shop? Kita akan ngobrol bareng. Sip. Sebentar, saya akan sambungkan lalu ke Serantau Coffee Space. Karena kita gampang ya, kita bangun bisnis coffee shop. Emang datang dan pergi di kita kan. Pengunjung datang dan pergi, nyobain. Saya juga nggak tahu apa ya. Nanti dari tamu. Halo, Kedengeran nggak suaranya Ram? halo, apa kabar? Baik-baik. Suara aku kedengeran nggak Ram? Kedengeran, kedengeran jelas. Mantep ini. Sama posisi lagi di mana, Ram? Di Serantau atau di rumah? Ini lagi di Serantau, Li. Oke. Serantau yang di Jalan Nanas ya? Ini lagi ada di Serantau Coffee Express yang ada di Jalan Nanas nomor 13. Oke. Ram, ini suaranya agak kurang jelas. Kalau ada headset mungkin bisa membantu, Ram. Kalau nggak gini aja ya. Ini udah lumayan jelas ya. Nah, deketin dikit. Oke, sip, good, 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 good. Iya. Oke. Ram, bisa diceritain nih, Ya, Ram. Kenapa milih bisnis kafe? Sebelum nyeritain kafenya nih, Ram. Apa sih latar belakangnya? Kan mau bisnis sih, pasti anak muda. Waktu mau bisnis, kenapa milihnya kafe gitu, coffee shop? iya, ya. Terima kasih, Beli Alin, atas kesempatannya. Jadi yang pertama, kenapa saya memilih kafe ya sebagai bisnis yang dijalankan sampai saat Ya, ini adalah pertama karena balik lagi kita ngelihat peluang sih sebenarnya. Pada tahun 2017 itu mulai bermunculan kedai kopi atau coffee shop khususnya di Jabodetabek ya. Nah, ya. kita melihat peluang tersebut dan kebetulan pada saat itu Rama baru lulus kuliah S1. Nah, bikin bisnis nih, apa ya kira-kira yang peluangnya untuk beberapa tahun ke depan masih prospek seperti itu. Nah, ketemulah itu yang namanya bisnis kedai kopi seperti itu, yang bergerak pada industri kopi ya khususnya. Terus waktu memulainya sama berapa partner ya? Ya, jadi awal mula Rama mulai bisnis itu kita itu ada 2 orang di awal. Jadi Rama dan partner Rama itu Oke. kebetulan teman kampus juga. Jadi kita sama-sama melihat peluang lah. Oh, ini kayaknya kedai kopi ini bakalan prospek nih beberapa tahun ke depan. Karena kita juga kan sering nongkrong di kedai kopi, kita sering Ya, bikin benar. tugas, bikin skripsi di kedai kopi juga. Yang minimal kita beli 1-2 cangkir lah gitu. Jadi berdua Ram ya awalnya. Iya, awalnya berdua seperti itu. Ya. Terus itu nama Serantau itu ada ini nggak? Apa namanya? Filosofi nggak? Pilih nama Iya, Serantau. itu lumayan lama untuk nyari nama serantau sampai ketemu nama serantau itu. Oke. Iya, jadi awalnya itu kan kita pingin ya zaman dulu tuh kan indie banget kan ya nama-nama kedai kopi itu yang benar-benar yang merepresentasikan satu hal yang berfilosofi banget kan seperti itu kan. Ya. Nah, uh, awalnya kita cari-cari nama yang berhubungan dengan nama Sanskerta dan lain sebagainya. Cuma kok kayaknya kurang merakyat kayak gitu. Maksudnya kurang Oh merakyat itu gitu. kurang gampang diingat sama teman-teman kayak gitu kan. Dan pelafalannya pun juga agak susah gitu. Susah ya. Baru akhirnya ketemu karena kan Rama ini kan asalnya dari Bali.
Lalu Hmm. partner Rama yang pada saat itu di 2017 itu dia aslinya dari Kalimantan. Nah, ini kita sama-sama Kalimantan. anak rantau nih. Kita merantau ke Hmm. Bandung. Barulah kita coba cari apa nih kira-kira yang bisa merepresentasikan kita sebagai owner lah, founder kayak gitu kan. Hmm. Tercetuslah nama Serantau. Nah, Serantau sendiri itu kan sebenarnya berasal dari kata rantau yang artinya satu kawan, satu nasib seperti itu. Oh Jadi kalau gitu. bicara rantau itu filosofinya itu adalah satu rantau dan satu nasib seperti itu. Oke. Senasib sepenanggungan gitulah ya, anak rantau ya. Iya. Anak rantau, iya. Nah, nah, kalau kafe itu kan identik itu kalau bikin bisnis kafe itu identiknya harus cari tempat yang strategis kan gitu benar dalamnya. Salah Betul, satu betul. yang sering kita dengar nih nggak tahu benar apa enggak. Nah, ada tips nggak itu kalau serantau itu nyari tempat yang strategis itu pertama kriterianya kayak gimana tempat yang strategis itu, yang kedua cara nyarinya gimana. Nah terus kan pasti harganya mahal tuh, cari investor Betul. atau segala macam itu fundingnya kayak gimana. Ya, kalau bicara lokasi yang strategis itu sebenarnya kan banyak banget kategori-kategorinya ya, seperti apa yang harus kita pertimbangkan untuk mencari lokasi. Tapi sebelum kita mempertimbangkan semua itu, kita juga harus mempertimbangkan budget dari yang kita miliki gitu. Misalnya kita cuma Oke. punya budget yang range rata-ratanya misalnya di 50 juta setahunnya gitu ya, kita nggak mungkin kan melihat lokasi yang harganya udah lebih daripada 50 juta setahun gitu misalnya kan. Nah cuma untuk masalah pertimbangan-pertimbangan prioritas, yang pertama pasti dari sisi kompetitor beli. Oke. Jadi kita harus memperhatikan dulu ada nggak ya kompetitor-kompetitor di wilayah yang kita pingin untuk dapetin gitu. Misalnya salah satu Oke. contohnya. Misalnya di satu wilayah kita anggap misalnya di daerah Dago gitu. Di Dago Ya. ini udah ada beberapa coffee shop kan seperti itu. Kita lihat, Hmm. oh ternyata di Dago ini udah lumayan banyak, lebih dari 5 coffee shop di daerah Dago gitu. Ketika kita masuk, apakah kita yakin bisa bersaing di wilayah tersebut kan seperti itu. Nah, marilah kita masuk ke pertimbangan budget kita masuk nggak gitu. Misalnya budget kita masuk, berarti kan yang harus dipertimbangkan lagi kan adalah dari sisi branding kita seperti apa. Ya. Uniqueness-nya dari brand kita ini apa aja sih kalau kita misalnya mau berkompetisi di, ya kita bicara red ocean gitu, misalnya kita sikut-sikutan dengan kompetitor yang Bentar ya. berdekatan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget faktornya, cuma prioritas utama dari menurut Rama itu lebih ke arah budgetingnya seperti apa. Kita punya budget yang seperti apa. Kalau kita mempunyai budget yang minim, ya lebih baik mungkin bisa mencontoh Rama di awal gitu. Rama mencari partner yang memang dia mempunyai lokasi gitu, mempunyai lahan. Jadi otomatis kan kita tidak perlu dulu untuk menyediakan modal awal dari sisi Ya. ini sewa tempat seperti itu. Oke. 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 Jadi dari tempat, dari pasar yang punya lahan, dan itu lahannya itu dianalisis gitu ya. Di sekitar Ya, situ ada kompetitor coffee shopnya mana. Nah, terus gimana kita bersaing dengan kompetitor yang ada di area tersebut kayak gitu ya, Ram ya berarti ya. betul betul. Sebagai contoh misalnya di awal Serantau buka itu kan ada di wilayah Bekasi. Itu di daerah Grand Galaxy City namanya itu, jadi semacam ruko-ruko, banyak banyak banget ruko-ruko yang jualan ayam geprek dan lain sebagainya, banyak banget lah bisnis yang ada di sana. Cuma pada saat 2017 itu masih sangat sedikit sekali coffee shop yang ada di wilayah tersebut. Nah, Oke. berdasarkan pertimbangan itu, maka Rama memutuskan untuk mencoba memulai di wilayah Bekasi bersama rekan Rama seperti itu. Dan terbukti loh, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun berselang, itu saat ini di wilayah Grand Galaxy City Bekasi mungkin udah lebih dari 100 coffee shop. Karena itu kan Oh, gitu. berdekatan tuh, dempet ruko, itu sekarang bahkan bisa sebelah-sebelahan ada coffee shop, seberang-seberangan bisa ada coffee shop juga gitu. Oke, 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 oke. Oke, jadi dari yang itu ya, kompetitor itu ya, competition. Nah, Betul.
Terus kalau serantau, konsepnya apa nih, Ram? Aku berapa kali tuh ke serantau tuh, rame terus nih. Nah, Ya, ciri khas dari perantau yang membuat perantau itu ramai dan bisa ngalahin kompetitor di areanya perantau cafe itu. ya. Jadi kalau dari Serantau sendiri kan sebenarnya visi awalnya itu adalah menciptakan sebuah wadah untuk berkumpulnya teman-teman perantauan dari seluruh daerah dengan kopi sebagai medianya seperti itu. Jadi di awal itu memang Serantau Coffee tidak masuk ke arah produk sentris ya, di mana maksudnya kita mendevelop produk yang benar-benar enak, lalu dengan harga yang premium dan lain sebagainya. Kita tidak bermain di sana. Kita bermain ke ranah ambience. Kita ciptakan ambience yang nyaman untuk teman-teman ketika datang untuk dine in, mereka bisa nyaman untuk pertama misalnya ngobrol bersama teman-teman atau membuat tugas atau bahkan sekedar berbicara ditemani oleh barista yang ada di Serantau Coffee. Jadi kita lebih menekankan ke arah ambience serta hospitality ya tentunya ya. Seperti itu sih. Makanya kenapa mungkin banyak banget teman-teman khususnya di Kota Bandung ya yang loyal terhadap Serantau, mungkin karena tempatnya lumayan nyaman, lalu hospitality dari baristanya juga bagus gitu, seperti itu. Ada kedekatan. Jadi selain tempat, barista itu juga karakternya itu harus ramah yang apa namanya istilahnya ya, friendly gitu lah ya. Dari Betul. Nah itu cara merekrutnya gimana tuh ngetesnya? Apa pakai tes psikologi apa gimana? Itu barista. Ya, jadi sebenarnya kan poin penting yang kita harus perhatikan ketika kita membuat sebuah bisnis kafe gitu ya. Anggap contoh misalnya kedai kopi seperti yang saat ini Rama bikin. Itu yang pertama dari sumber daya manusianya dulu. Sumber daya manusianya ini dia bisa komunikatif atau tidak, seperti itu. Untuk masalah bisa membuat kopi atau lancar dalam skill kebaristaannya, itu menurut Rama adalah poin nomor sekian gitu. Tapi yang pertama justru adalah bagaimana dia atau barista ini dapat membuat suatu treatment yang baik ketika ada pelanggan yang datang seperti itu. Jadi memang kita pada saat rekrutmen kita tidak mengharuskan atau tidak memprioritaskan calon-calon pegawai ini bisa membuat kopi seperti itu. Ya. Justru yang lebih diperhatikan adalah apakah orang ini komunikatif, apakah orang ini dapat berbicara dengan santun dan sopan seperti itu, apakah dia memiliki referensi yang banyak di segala bidang, dalam artian ketika diajak berbincang-bincang kepada konsumen gitu, mereka bisa membalasnya seperti itu. Oke. Jadi pengetahuan luas ya, jangan ngobrol apa nyambung gitu baristanya gitu ya. Betul. Karena kalau kita bicara membuat kopi itu kan sebenarnya kan sederhana ya. Maksudnya dalam artian kopi dari bubuk kopi diseduh air panas saja udah jadi kopi kan sebenarnya gitu. Kalau kita bicara simpel. Gampang ya. Bisa dipelajari. Oke. Jadi barista ya, salah satu kunci suksesnya berarti barista. Nah, terus kalau Serantau sekarang perkembangannya kayak gimana, Ram? Maksudnya sebelum, nggak usah ngomongin corona lah ya, kalau corona masih masih turun. Sebelum corona ini perkembangannya kayak gimana, Ram? Maksudnya berapa cabang yang akan dibuka, terus rencana ekspansinya gimana? Iya, jadi kan mungkin tadi Beli Alif sudah bridging tadi ya, kalau Serantau ada 3 cabang dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu perjalanan Serantau itu dari 2017. Itu awal mulanya itu kita kan buka di Bekasi di Ruko Grand Galaxy. Itu kita 1 tahun berselang, memang kita udah punya proyeksi atau rencana untuk membuka cabang kembali di Kota Bandung. Kenapa di Kota Bandung? Karena kita melihat segmentasi pasarnya jauh lebih besar, terutama dari sisinya anak-anak kuliahan. Banyak banget anak kuliahan ini, kalau banyak banget orang-orang spending uangnya itu keluar gitu ke coffee shop rata-rata kan seperti itu di Kota Bandung. Nah, 1 tahun berselang itu di tahun 2018 akhir kita beneran buka itu di Bandung. Yang pertama itu ada di Jalan Lombok nomor 19. Yang saat ini karena pandemi kita tutup terlebih dahulu.
di Jalan Lombok nomor 19. Namun kan kalau kita bicara bisnis yang masih apa ya, rintisan ya, UMKM, masih startup, kurang lebih masih 1 tahun 2 tahun berjalan, itu dari sisi cash flow itu kan pasti fluktuatif banget itu. Kadang kita nggak bisa apa ya, membuat proyeksi oh ini bakalan stabil terus, itu kan nggak bisa, itu pasti fluktuatif karena kita sistemnya kan bukan jemput bola tapi nunggu bola gitu. Maksudnya ada konsumen datang beli kopi, kita dapat sales dari sana, seperti itu. Nah 1 tahun berselang ternyata perkembangan Serantau Coffee di wilayah Bekasi kurang baik gitu. Kita melihat bahwa ternyata di Bekasi ini wilayahnya itu adalah sebagai wilayah atau ending point lah, ibarat seperti itu. Warganya tinggal di Bekasi, kerjanya ada di Jakarta, tapi ketika mereka pulang, mereka cenderung untuk straight langsung ke rumah kayak gitu, karena mereka ingin istirahat. Jarang ada yang pengen nongkrong dan sebagainya, walaupun ada itu tapi sedikit jumlahnya. Lebih banyak adalah ketika liburan kuliah atau liburan sekolah, karena yang merantau tinggalnya aslinya Bekasi kan itu kan pada merantau semua tuh anak-anak mudanya. Pas balik liburan barulah itu Serantau Coffee di Bekasi ramai seperti itu. Nah karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita memutuskan untuk menutup Serantau Coffee yang ada di wilayah Bekasi seperti itu. Akhirnya kita fokuslah untuk ada di wilayah Bandung yang pertama. Nah ketika di wilayah Bandung ini, karena luasan lahan yang kita terbatas seperti itu, kita hanya ada di lahan sekitar 70 meter persegi di Jalan Lombok nomor 19 gitu. Karena banyak mahasiswa yang sudah jadi pelanggan tetap, mereka komplain ketika mereka datang, mereka nggak kebagian tempat nih. Karena rata-rata mahasiswa-mahasiswa itu datang ke Serantau biasanya untuk buat tugas atau misalnya rapat himpunan. Gitu. Iya, kadang-kadang harus chatting dulu atau direct message di Instagram, ini penuh nggak ya untuk 10 orang bisa nggak ya, 20 orang bisa nggak ya. Nah, itu pada akhirnya kan kita, wah ini sayang banget nih ketika ada proses seperti ini, ada potensi seperti ini, tapi seating kita cuma sedikit, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Terlebih kita melihat ada potensi juga itu dari kawasan Bandung ini kan banyak banget lahir startup digital atau justru bisnis-bisnis yang memang tumbuh dari mulai fashion dan lain sebagainya, tapi mereka kesulitan untuk mencari kita bicara office atau gudang atau tempat untuk mereka sekedar rapat kan seperti itu. Dari situlah kita muncul ide baru, bagaimana kita bisa membuka cabang yang bisa memprovide semuanya seperti itu. Akhirnya pada tahun 2019 pertengahan lahirlah Serantau Coffee Express. Jadi Serantau Coffee Express itu menggabungkan konsep kedai kopi dengan office. Jadi kita juga jualan office lah, sewa office di sini. Jadi yang running ini dua Jalan Nanas sama berapa Iya, saat ini ada di Jalan Lombok nomor 19 dan ada di Jalan Nanas nomor 13. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada tips nggak Ram untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis coffee shop, misalnya baru mau mulai bisnis coffee shop nanti ya tahun depan gitu, misalnya setelah pandemi beres, demo start coffee shop, itu ada tipsnya nggak dari Rama apa buat anak-anak yang baru? Ya, ini beberapa teman juga sering nanya gitu, gimana sih tipsnya memulai Kak Rama buat bikin bisnis kedai kopi kan kayak gitu kan ya. Jadi yang pertama, ketika kalian berbisnis kopi kan itu kan ada dua elemen ya, bisnis dan kopi kan kayak gitu. Jadi yang rata-rata gagal itu adalah mereka hanya mengetahui proses kopinya saja, tapi tidak mengetahui proses bisnisnya seperti apa. Jadi yang pertama mereka harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis kan seperti itu.
Bisnis kan secara keseluruhan atau gampangnya kita bicara sistem. Bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem di mana semua proses ini dapat berjalan secara sinergi kan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat juga dari sisi market. Kalau misalnya bicara kopi tahun depan, konsumsi kopi ini kan terus-terusan meningkat sebenarnya setiap tahun kalau kita bicara data ya. Saya lupa datanya. Tapi yang jelas ini meningkat konsumsi kopi di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 13,9% per tahunnya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya potensinya masih sangat besar. Dari sisi hilir, masih sangat besar ketika kita membuat kedai kopi. Bahkan bukan cuma bicara dari sisi hilir, dari sisi hulu pun masih banyak prospeknya, Bli. Jadi ada beberapa teman yang justru malah beralih dari yang semula jadi karyawan, malah sekarang jadi bertani kopi. Ada itu beberapa teman di wilayah Jawa Barat, mereka punya kebun kopi yang tidak terurus, pada akhirnya mereka beralih pekerjaan menjadi petani kopi. Prospeknya sangat luar biasa. Nah, kalau tipsnya sendiri sih sebenarnya cukup mudah sih sebenarnya sih. Kalian harus tahu kapasitas kalian terlebih dahulu seperti apa. Kalau memang kalian belum tahu bagaimana kopi itu, ya kalian harus belajar dulu dari awal. Kopi ini seperti apa sih? Apa aja sih? Biasanya kan ada dua tipe. Ada kedai kopi yang berkonsep manual brew, ada juga yang full mesin, kan seperti itu. Kalian harus pelajari dulu. Kalau manual brew, itu ada apa saja alat-alatnya. Kalau misalnya kita pakai mesin, bagaimana cara pengoperasian mesin tersebut. Nah, sekarang kan banyak juga tempat-tempat yang menyediakan pelatihan kopi. Bahkan dari kementerian pun juga dari BK itu kalau nggak salah itu juga menyediakan ada sertifikasi untuk barista seperti itu. Jadi mungkin bisa dipelajari tentang Kayaknya kopinya putus-putus seperti ya. apa. Halo? Ya, ya halo. Putus-putus kayaknya. Yang terakhir tentang Putus-putus ya. mempelajari manual brew dan selanjutnya itu bisa diulang nggak, Ram? Halo, Ram? Oke, kita coba connect ulang ya. Kayaknya terputus. Terputusnya waktu di tips buat kopi lagi. Halo. Sepertinya koneksinya bermasalah tadi. Oke, kita ulang ya. Ya. Tadi sampai mana ya, Bik? Tes. Nah, Kok tadi nggak terputus. suaranya ya? Nggak apa-apa. Halo? Halo. Nah, ini Ram, tadi itu udah ngomongin dari hulu ke hilir. Ada kopi itu ada dari hulu ke Ya. hilir, ada yang dari tanam petani kopi juga itu bisnis kopi sampai jual biji kopi segala macam. Nah, yang keduanya itu Ram yang belum Ram. Nah, itu ada jenis-jenis kopi. Tadi aku cuma dengar ada manual brew segala macam, itu belum jelas. Oke, jadi pindah tempat dulu nih.
Gimana Ram? Udah jelas ya? Koneksinya masih buruk ini. Sebentar ya. Nggak tahu ini ya. Lagi, Halo. kita coba sambungin terakhir nih. Ini delay. Saya lihat videonya Beli Alit ini delay. Sama. Wah, ya. Halo, Ram, kedengeran nggak? Sudah dengar? Nah, ini udah bisa lagi nih. Sip. Siap. Dilanjutin lagi, Kak. Saya kan ngomongin bisnis kopi itu nggak melulu coffee shop. Ada dari hulu sampai hilir, ya karena konsumsi kopi di Indonesia itu meningkat terus, belasan persen lah tahun. Ada opsi-opsi lain, nggak cuma coffee shop, ada dari petani kopi, pedagang kopi, mungkin pedagang pupuk buat tanaman kopi juga ada ya, macam-macam ya. Nah, terus setelah itu gimana, Ram? Setelah kita menentukan pilihan, misalnya aku mau jadi pedagang kopi misalnya, pedagang biji kopi misalnya, terus apa yang harus dilakukan? Ya, Setelah yang pertama kan memang kita, iya betul. Kita harus kita harus tahu dulu konsumen kita yang mana dulu kan seperti itu. Apakah konsumen kita langsung direct ke yang meminum kopi kan seperti itu, berarti kita harus mempelajari bagaimana cara kita menyeduh kopi, itu yang pertama. Tapi balik lagi ke awal tadi, ketika kita memutuskan untuk membuka bisnis dari sisi hilir ya, kita bicara berarti kan whole prosesnya seperti apa. Karena kan bukan cuma hanya membuat produk saja kan bisnis itu kan. Kita ada bicara marketing, kita bicara dari tadi rekrutmen pegawai, lalu kita bicara juga dari sisi keuangan, bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan bulanan seperti itu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah bisnis. Jadi kita harus bisa mempelajari secara keseluruhan, dan jika kita tidak mampu, maksudnya nggak ada di sana, kita bisa mencari partner bisnis seperti itu, yang bisa memprovide kebutuhan dari sebuah kedai kopi seperti itu. Jadi mempelajari konsumen kita kayak gimana, terus belajar sistem consumer behavior sama cari partner yang sesuai gitu, Ram ya. Betul. Nah, ada tips nggak nih, Ram, terakhir nih mungkin ya, untuk nyari partner yang cocok sama kita untuk berbisnis, apapun lah selain coffee shop. Ya, kalau tips sebenarnya kan seperti ini. Kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu sebelum kita mencari partner bisnis. Kita itu punya kelebihan di mana, kekurangan kita di mana, barulah ketika kita mengetahui secara persis di mana kelebihan dan kekurangan kita bisa menentukan untuk mencari partner yang mempunyai karakter atau kelebihan dari sisi apa, kan seperti itu. Misalnya salah satu contohnya,
dari Rama sendiri, Rama tidak memiliki keahlian dalam proses rekrutmen pegawai seperti itu. Rama tidak bisa melihat psikologi dari calon pegawai, Rama tidak bisa melihat bagaimana pantasnya pegawai yang baik atau pegawai yang buruk seperti itu. Maka Rama mencari partner yang bisa memprovide kebutuhan Rama tersebut. Pada intinya adalah kita sebagai partner saling melengkapi seperti itu. Nah, jangan sampai kita mencari partner yang mempunyai skill atau keahlian yang sama. Karena pada akhirnya itu akan wasting gitu. Maksudnya bukan yang akan berguna gitu, tapi kita kerjanya tidak maksimal. Apa yang harusnya itu bisa dikerjakan bersama-sama, dalam artian saya mengerjakan A, partner saya mengerjakan B, pada akhirnya mengerjakan satu hal yang sama, saya ngerjain A, dia juga ngerjain A, kan seperti itu. Itu nggak bagus nantinya. Bisnis tidak akan berjalan dengan cepat seperti itu. Jumlah ideal partner dalam start sebuah bisnis menurut Rama berapa orang? Kalau jumlah ideal sebenarnya nggak ada ya gitu. Maksudnya jumlah ideal tuh maksudnya mau 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah kebetulan juga sebenarnya kan Serantau Coffee ketika buka di Bandung kita mencari partner baru juga gitu. Saat ini itu Serantau itu punya 4 kepemilikan. Jadi ada 4 orang kepemilikan seperti itu. Jadi termasuk saya sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada angka pasti seperti itu. Bahkan kalau kita bicara bisnis yang udah besar, bahkan udah IPO itu kan sahamnya juga bisa diperjualbelikan ya. Oke. Jadi partner berapa nggak ada masalah. Yang penting dalam mencari partner itu kita cari yang saling melengkapi. Kita punya kalian apa, kita punya kekurangan apa, ditutupi sama kalian partner kita itu kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ini sebelum kita tutup ada pertanyaan nih Ram dari aku nggak tahu bahasanya gimana, Good Rabbit ya. Nah, kalau boleh sharing, marketing 4P Serantau Coffee. 4P itu product, price, place, promotion, gitu kalau nggak salah ya? Iya, betul. Product, place, promotion, sama price. Ya, kalau dari ini... Boleh sharing lah, kalau rahasia ya nggak apa-apa. Kalau rahasia ya nggak usah di-sharing. Bukannya rahasia ini, saya coba berusaha menjawab karena emang bukan bidang Rama seperti itu. Memang ada partner yang memang khusus di bagian marketing, tapi coba Rama jawab. Dari yang pertama, dari sisi produk. Produk itu kan kita ada 2 jenis produk dari Serantau Coffee itu sendiri. Yang pertama, yang basicnya itu berupa kopi. Jadi kopi ini macam-macam. Yang basicnya misalnya seperti latte, atau misalnya cappuccino, lalu kita bicara manual brew, dan ada juga cold brew seperti itu. Kita basicnya untuk kopi adalah seperti ini. Lalu untuk yang non-coffee kita juga provide, itu ada matcha, ada coklat, lalu ada hojicha, lalu ada specialty tea juga, seperti itu. Dari sisi produk, sebenarnya standar seperti kedai kopi pada umumnya, untuk dari sisi produk. Nah, kalau untuk dari sisi place, kita itu mencari lokasi itu yang memang ada di pusat keramaian. Salah satu contohnya seperti di Serantau Coffee Jalan Lombok, itu kita lokasinya ada di seberang Stadion Siliwangi, di mana stadion tersebut masih selalu aktif ya gitu. Banyak pertandingan bola dan lain sebagainya, ada acara-acara. Kenapa kita memilih di sana? Karena agar dapat mudah dilihat oleh orang seperti itu. Bukan cuma dari sisi branding yang dari sosial media ya gitu, tapi secara konvensional orang ketika lewat mereka tahu Serantau Coffee seperti itu. Begitu pula yang di Serantau Coffee Express di Jalan Nanas nomor 13 itu juga ada di lokasinya di dekat pusat kota, di belakang kota Riau. Jadi orang gampang banget buat akses dari Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara, itu sangat-sangat mudah dan ibaratnya ketika orang mau mampir tidak perlu waktu yang lama untuk datang ke Serantau seperti itu. Itu dari sisi place. Lalu dari sisi price ya, dari sisi price sebenarnya kopi itu menentukan harga. Memang kita melihat kompetitor terlebih dahulu, kompetitor yang ada di sekitar, dan tentunya yang sejenis ya, yang memberikan fasilitas serupa dari Serantau gitu. Kita lihat berapa sih harganya, kan seperti itu. Nah, kita biasanya kita akan turunkan harganya gitu. Jadi kita tidak bersaing di harga yang sama, tapi yang jelas kita untuk dari sisi harga jauh lebih murah daripada kompetitor sejenis. Tapi bukan berarti produknya murahan ya. Jadi
produknya tetap memiliki kualitas yang sama seperti itu. Lalu yang Terus terakhir apa tadi ya? promotion. 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 Ya, kalau dari channel promotion dari Seranto Coffee itu sendiri, kita ada berbagai macam ya, mulai dari Instagram, lalu ada Facebook juga. Bahkan yang mungkin lebih efektifnya lagi sampai sekarang sih lebih ke arah mood to mood-nya sih sebenarnya. Jadi kita itu kan membuka akses kepada mahasiswa atau masyarakat atau bahkan yang memiliki bisnis rintisan untuk bisa mengadakan aktivasi di Seranto Coffee. Jadi kita memberikan kebebasan akses gitu, kita punya lahan yang cukup luas gitu untuk bisa dipakai membuat event. Nah, di situ mereka bisa dari mulut ke mulut merekomendasikan kepada teman-teman, atau ketika mereka datang mereka melihat tempatnya dan merekomendasikan kepada temannya lagi gitu. Nah, itu lebih efektif sih sampai sekarang sih, seperti itu. Nah, oke. Berarti ada informasi nih buat yang lagi nonton atau yang nanti nonton setelah diupload di YouTube. Kalau nanti setelah pandemi corona ini beres, terus pengen aktivasi sebuah produk atau launching, itu bisa di Serantau Coffee Space ya, Bergeram ya? Betul sekali. Kita bisa. Ada kontak yang bisa dihubungi, Garam? Ya, bisa lewat direct message di Instagram Seranto Coffee, @serantocoffee atau @serantaucoffeespace. Jadi kita bisa sharing di sana kalau misalnya memang ada teman-teman berkebutuhan untuk melakukan aktivasi gitu. Salah satu contohnya misalnya ingin mengadakan workshop atau seminar atau bahkan hanya komunitas yang ingin memiliki tempat kumpul gitu ya. Gitu. Itu bisa banget di Seranto Coffee setelah pandemi ini selesai. Ya, berarti DM ke Instagramnya Serantau Coffee Space atau Serantau Coffee gitu ya, Ram ya? Nanti diskusi di situ, apa mau bikin launching kecil-kecilan atau mungkin launching online bisa juga kali sekarang, Ram ya? Launching via Zoom gitu, pakai tempatnya bisa juga kali ya di sana ya? Bisa banget. Kita terbuka segala akses lah. Jadi tuan rumah di sana, wah keren juga tuh launching online, bisnis baru. Iya. Oke Ram, kayaknya segitu aja. Semoga sukses terus Serantau Coffee-nya. Ini cafe shop udah pada mulai buka, semoga mulai ramai lagi, tentunya protokol kesehatan dijaga. Iya, mudah-mudahan Serantau Coffee dan kedai kopi lainnya juga bisa menaikkan omsetnya lagi ya, gitu. Ini kan sekarang juga sudah mulai ada peraturan new normal sampai 12 Juni nanti. Jadi Serantau Coffee juga nantinya mulai tanggal 5 Juni 2020 kita sudah buka kembali buat teman-teman yang nonton mungkin bisa datang ke Serantau Coffee tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diinformasikan ya oleh pemerintah seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ini karena sudah lewat, nggak apa-apa, nanti talkshow ini akan ditayangkan ulang di IGTV Bisnis Bandung. Ada juga di YouTube channel Bisnis Bandung, jadi bisa buka di sana. YouTube channel Bisnis Bandung dan IGTV Bisnis Bandung, gitu aja. Oke? Sip. Sama. Thank you waktunya, semoga sukses. Mulai tanggal berapa, Ram? 5 Juni berarti, Ram ya? 5 Juni 2020. Semoga sukses terus, sehat semua. Ya, sukses selalu. Terima kasih juga untuk Blialit kesempatannya bisa live IG. Mudah-mudahan ada orang yang banyak terbantu. Iya. Oke, thank you Rama. Bye. Oke, thank you. Dadah.